Perkenalkan, saya Winara, dosen pendidikan guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Medan. Seperti saya mengajar mata kuliah keluarga SD dan penjas jasmani Sekolah Dasar. Pada hari ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DII, yaitu singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, keluarga SD dengan bobot 2 SKS. Sebelumnya saya menjelaskan lebih lanjut teknik pengajaran saya akan menjelaskan deskripsi singkat tentang mata kuliah saya, luaran mata kuliah saya, model pembelajaran, dan pada mata kuliah keluarga SD. Mata kuliah keluarga sekolah dasar adalah mata kuliah yang memiliki prinsip keilmuan, pengembangan sistem motorik siswa sekolah dasar sesuai kebutuhan tumbuh kembang anak, dengan memanfaatkan berbagai jenis cabang olahraga yang didukung dengan nilai-nilai kesehatan tubuh yang memberikan pengalaman berarti untuk menciptakan anak sadar kesehatan dan terciptanya anak yang memiliki daya tarik yang kuat untuk sehat jasmani dan rohani, dengan cerdas berolahraga, berintegritas, dan dapat menciptakan pola hidup sehat sesuai kebijakan kearifan lokal di Sumatera Utara. Mata kuliah ini juga menjadi pendukung mahasiswa untuk menguasai konsep gerak atau motorik siswa sekolah dasar, kecabangan olahraga, nilai kesehatan, dan aktivitas luar kelas, untuk mendukung pembelajaran lain di sekolah dasar serta mampu mendeteksi bakat siswa pada bidang olahraga. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum. Untuk sikap, CPL 1 membentuk semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. CPL 2 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Di bidang pengetahuan, CPL 1 mampu mengaplikasikan pengembangan model, penerapan konsep kebugaran fisik, dan nilai-nilai olahraga serta kesehatan untuk pendidikan dasar. Di CPL 2, pengetahuan menganalisis konsep aktivitas gerak dan tumbuh kembang anak di sekolah dasar. CPL 3 mampu menganalisis konsep-konsep ilmu keolahragaan untuk pendidikan dasar dan dapat mengaplikasikan dalam bentuk penugasan mulai pendekatan inter ataupun multidisiplin. CPL 4 mengevaluasi konsep karakteristik perkembangan peserta didik di sekolah dasar. CPL 5 mengembangkan media dan teknik keolahragaan yang sesuai dengan struktur gerak siswa sekolah dasar, terintegritas dengan proses dan hasil pembelajaran di sekolah dasar. CPL 6 membangun pengetahuan lintas bidang ilmu yang sesuai perkembangan ITEX dan memperhatikan kearifan lokal. Keterampilan umum, CPL 1 mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain, dan kebugaran jasmani dalam konsep ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora bidang pendidikan sekolah dasar, menyusun konsep ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah atau tata cara dan etika ilmiah. Untuk CPL 2 mampu mengevaluasi pengembangan konsep keilmuan olahraga dan kesehatan dalam kajian pendidikan sekolah dasar yang menyelesaikan bermanfaat bagi stakeholder. Keterampilan khusus, CPL 1 mampu mengaplikasikan pengembangan model, penerapan konsep kebugaran fisik, dan nilai-nilai olahraga kesehatan untuk pendidikan dasar terhadap permasalahan di stakeholder. CPL 2 menyajikan perancangan dan pelaksanaan aktivitas fisik dan olahraga di sekolah dasar dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. CPL 3 menggunakan nilai-nilai keolahragaan dan kesehatan di sekolah dasar. CPL 4 mengembangkan, melaksanakan, menganalisis, dan menindaklanjuti aktivitas fisik dan kesehatan sekolah yang berdampak pada proses dan hasil pembelajaran di sekolah dasar. CPL 5 mendesain penerapan kegiatan olahraga dan sistem kesehatan SD dengan menerapkan ITEX dengan memperhatikan kebutuhan siswa di sekolah dasar. Hal tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik selama 14 pertemuan dalam perkuliahan, di antara lain: yang pertama, keterampilan atletik; yang kedua, keterampilan bola besar; selanjutnya, permainan bola kecil; keterampilan senam; permainan, kebugaran jasmani; aktivitas alam terbuka;
pola hidup sehat, kegiatan alam terbuka, outing kelas, kebersihan sekolah, media belajar berbasis aktivitas fisik, dan terakhir program olahraga sekolah. Setelah kita tahu gambaran singkat dari mata kuliah keolahragaan SD yang saya ampu, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan metode DII, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa? Saya menggunakan Student Learning Center dengan metode ceramah klasikal, demonstrasi dan diskusi kelompok, project perkuliahan lapangan atau case method, buku ber-ISBN, berikut referensinya. Yang kedua, interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa selain tatap muka di kelas, baik pun di lapangan selama perkuliahan saya, juga menggunakan grup WhatsApp sebagai penyampaian tugas-tugas selama perkuliahan. Saya juga menggunakan SIDA, yaitu sistem pembelajaran dalam jaringan yang dimiliki oleh Universitas Negeri Medan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana asesmen dalam perkuliahan saya ini. Sebelum perkuliahan, di pertemuan pertama, saya menjelaskan bagaimana sistem perkuliahan dengan membuat kontrak perkuliahan saya. Di dalam kontrak perkuliahan dijelaskan mengenai bobot perkuliahan sehingga mahasiswa mempunyai strategi untuk menyiapkan diri dan kemampuan sebelum perkuliahan berlangsung di pertemuan berikutnya. Adapun kontrak kuliah tersebut meliputi tugas KKNI, yaitu tugas rutin, vertical book report, vertical journal review, rekayasa ide, project, mini riset, UTS, dan UAS. Adapun elemen penilaian sesuai peraturan rektor nomor 004 tahun 2022, yang pertama kehadiran dalam perkuliahan atau disingkat dengan formatif 1, persentase 5%, ujian tengah semester atau UTS sebagai formatif 2, 20%, ujian akhir semester atau UAS sebagai formatif 3, 25%, tugas portofolio atau sebagai formatif keempat sebanyak 50%. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah saya, CPMK 1 membangun nilai kemanusiaan dalam mengembangkan aktivitas luar sekolah sesuai kebutuhan dan perkembangan siswa. CPMK 2 mengembangkan konsep aktivitas olahraga, fisik khusus, dan konsep kesehatan yang mendukung proses dan hasil pembelajaran di sekolah dasar. Ketiga, membiasakan sikap kemandirian dan mengembangkan konsep budaya hidup sehat dengan kearifan lokal Sumatera Utara dengan digitalisasi dan terintegrasi serta dapat dikomunikasikan dengan konsep digitalisasi dan terintegrasi. CPMK 4 menggunakan sikap terbuka, kritis, inovatif, dan percaya diri dalam mengembangkan aktivitas fisik dan olahraga untuk siswa SD dengan optimalisasi prinsip tumbuh kembang anak. CPMK 5 merancang, melaksanakan, menganalisis, dan menindaklanjuti aktivitas-aktivitas olahragaan yang mendukung proses dan hasil pembelajaran di sekolah dasar serta menyelesaikan permasalahan sekitar melalui pengembangan keterampilan, cabang olahraga, pertandingan olahraga, dan nilai-nilai kesehatan dengan menerapkan IPTEX dengan memperhatikan kearifan lokal. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya mengenai mata kuliah keolahragaan SD secara tatap muka. Pagi. Apa kabar kalian semua? Sehat, luar biasa. Ya, terima kasih ya. Hari ini Anda sudah datang di mata kuliah saya di pertemuan ketiga. Yang pertemuan kedua kita sudah lalui minggu depan, yaitu kelanjutan dari teknik dasar permainan bola besar khususnya sepak bola. Ya, hari ini kita akan melakukan di pertemuan atau minggu ketiga ini pendalaman tetapi variasi dengan game. Kita akan fokus pada dribble, shooting, dan passing. Karena kita konsepnya di sekolah dasar, maka kita akan membuat metode permainan ya dengan unsur-unsur passing dan shooting tadi. Ya, saya rasa paham ya? Paham ya?
Oke, mekanisme yang kita lakukan pada hari ini yaitu tujuan pembelajarannya Anda harus bisa menguasai teknik dasar sepak bola. Ya, apa itu passing, apa itu kontrol, apa itu dribbling. Tapi dikemas dengan permainan yang nantinya bisa ketika dipermainkan anak-anak itu Anda sendiri akan merasa senang dan tidak bosan. Tetapi tidak mengurangi nilai teknik dasarnya. Gitu ya. Jadi itu tujuan dari mata kuliah ini. Dan kita akan melakukan rangkaian latihan, yaitu nanti peregangan atau warming up. Ada 2 versi ya. Yang pertama ada 2 peregangan, yaitu statis, yaitu nanti akan dipimpin oleh salah satu mahasiswa. Kita akan peregangan statis yang fungsinya nanti Anda tidak mengalami kram atau cedera untuk kesiapan untuk melakukan olahraga sepak bola nanti ya. Itu yang pertama. Yang kedua nanti dinamis, kita akan melakukan peregangan, yaitu menggerakkan seluruh tubuh, ya khususnya pada bagian kaki, ya. Nanti dominan sepak bola kaki dan kardio ya terutama ya. Jadi kita akan melakukan pemanasan. Setelah itu kita akan melakukan teknik, itu inti dari mata kuliah ini, teknik dasar dribbling, passing, dan controlling. Tapi kita akan kemas melalui game-game permainan. Setelah itu ada game. Ya, nanti ada game, nanti akan dibagi 4 kelompok dan masing-masing kelompok akan memimpin ya, game-gamenya itu. Nanti ada khusus game passing, ya khusus game dribbling, ada khusus game yang lain. Ya, yang diharapkan nanti di dalam pembelajaran ini, ya khususnya dalam permainan sepak bola ini, ya kita akan mendapatkan variasi-variasi game yang membuat kita itu senang ya, khususnya Anda. Ya, karena Anda kan calon guru ya. Jadi konsep olahraga atau olahraga SD ini ya konsepnya bukan olahraga prestasi yang diajarkan di SMA ya, tapi SD ini adalah anak harus benar dulu tekniknya. Ya, anak itu harus paham gerak dasarnya dulu. Tapi jangan monoton, jadi terus dikonsepkan dengan bermain. Karena anak usia 6 sampai 12 tahun itu masa-masa di mana mereka itu ingin bermain, ya, ingin bersama-sama, ya melakukan kegiatan bersama-sama. Karena dia masa tumbuh kembang anak, ya. Masa perkembangan, jadi perlu orang itu bermain, ya perlu orang itu setiap latihan ada bermainnya. Setelah itu nanti kita akan adakan fun game ini supaya Anda merasakan permainan ini dalam sepak bola ini ada unsur kebermainan. Ya, setelah itu kita selesai, nanti di akhir saya akan mengasih tugas, ya sebagai nanti tindak lanjutin dari mata kuliah ini. Saya rasa cukup jelas. Jelas Pak. Kita akan melakukan latihan ya. Ini nanti akan melakukan warming up. Warming up ini akan dipimpin oleh mahasiswa ya. Tapi sebelumnya nanti kita akan melakukan latihan inti ya. Maaf ya. Latihan intinya nanti akan seperti ini. Kita akan latihan teknik dasar dulu. Teknik dasar itu meliputi passing ya, passing dan controlling. Nah, jadi para mahasiswa nanti mohon nanti dibuat lapangannya ya, lapangan latihan kita itu dibuat seperti ini. Dan ini kun ya. Nanti dibuat ini jaraknya sekitar 10 meter ya, 10 meter lurus ya. Nanti ini akan diisi oleh 4 atau 5 mahasiswa ya. Ataupun 3 bisa jadi di sini ya. Di sini akan melakukan kegiatan passing dasar dulu ya. Nah, teknik dasar harus dipahami dulu. Itu ya. Setelah itu nanti kita akan melakukan game. Ya, game nanti akan saya instruksikan lagi. Oke ya, cukup jelas ya? Jelas Pak. Sebelum kita melakukan kegiatan, rangkaian kegiatan kita, peregangan, materi inti dan penutup, ya, saya absen dulu kelengkapan kelas ya. Oke baik, absen, saya minta Bapak hadir, sekretaris. Terima kasih. Oke, dari jumlah 40 ya, ada 2 orang yang tidak hadir ya. Iya Pak. Christian sama Bertus ya. Iya Pak. Oke, baik. Oke, selanjutnya supaya perkuliahan kita hikmat ya, terlaksana dengan baik, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita melakukan latihan inti, kita akan melakukan pegangan statis yang dipimpin oleh salah satu mahasiswa kita ya.
silakan Komti. Oke, baik, nanti diikuti ya peregangan ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita melakukan pemanasan yang dimulai dari kepala. Hitung dimulai. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Oke, para mahasiswa kita masuk ke teknik dasar. Ya, kita akan coba menggunakan passing dulu ya. Kita akan mencoba passing dan kontrol. Ini yang paling komplikasi masuk. Oke ya. Oke, sama mahasiswa pada kita tetap perhatikan ya. Passing ya yang benar. Pertama tumpuan. Ya. Tumpuan ini ya, satu genggam di samping bola. Nah, ini bola, ya. Oke, letakkan di sini satu genggam. Ini posisi yang benar, ya, sama kaki kita berdua tidak pasif, ya. Kaki 45 derajat, ya. Luruskan, ya. Ini. Oke, paham sekali lagi. Ya, posisi seperti ini. Kalau slow motionnya seperti ini. Ya. Itu untuk passingnya, ya. Untuk kontrolnya bisa menggunakan ya kaki bagian dalam. Jadi kaki bagian dalam atau juga pakai sol sepatu. Sepatu seperti ini. Ya, saya contohkan. Ya, Om silakan oper. Ini pakai kaki bagian dalam. Ya, sekali lagi. Ya, pakai kaki bagian dalam. Oke, selanjutnya pakai kaki bagian sol sepatu ya, silakan. Ya, sol sepatu. Oke ya. Sudah paham? Paham. Akan saya koreksi apabila salah dan ketika saya bilang stop, ada stop ya. Maka akan saya koreksi. Oke, silakan. Dribble menggunakan punggung kaki ya. Ya, santai, tangan seperti ini. Ya, santai. Sampai sini, passing. Oke ya. Nah, yang di sini ke depan, ke belakang. Ya, Anda dribble. Udah dia. Sudah siap-siap. Oke. Paham? Oke, kembali lagi kembali. Sudah paham ya? Sudah, Pak. Jika sudah paham, ayo kita lakukan.
melakukan passing kombinasi. Ini lanjutan kombinasi antara ya dribble, zigzag, dan passing. Jadi ada 3 kombinasi. Dribble, zigzag, dan passing. Ya, tindakannya tambah lagi dengan grip tangan. Grip tangan ada depan seperti kun-kun ini. Kita diminta untuk Anda semua untuk melakukan dribble dengan zigzag, ya, melewati zigzag seperti ini. Oke, baik ya. Oke, saya akan jelaskan ya. Saya akan praktekkan, mohon lihat. Start awal dari sini ya. Dan nanti ini akan bergantian. Ya, setelah Anda passing ke sana, nanti gantian sebelah sini. Oke ya. Oke. Dribble yang pertama jangan terlalu cepat ya. Ya. Gunakan 40% ya, seperti ini. Ya, ikut sampai di sini passing. Dan yang di depan harus siap. Oke? Setelah itu ikut gerak dribble. Nah, ini kembali ke sini. Ya, oke. Oke, kembali. Anak semua pada sudah paham ya? Oke. Anda lakukan, nanti saya akan koreksi ya apabila Anda melakukan kesalahan. Oke ya? Tadi sudah melakukan gerakan-gerakan dasar atau kombinasi ya, passing, dribble, dan melakukan gerakan zigzag. Ya, perlu direfleksi ya kembali ya, supaya gerakan Anda tidak salah untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Karena kegiatan selanjutnya adalah mana kita akan menggabungkan antara dribble passing tadi dengan bentuk small shoot game. Small shoot game itu artinya adalah bentuk-bentuk permainan ya dengan ukuran lapangan kecil, dan nanti kita akan jelaskan lagi. Tapi nanti akan pemahaman ini saya akan luruskan lagi ya. Passing itu harus ya kaki seperti ini. Ya, mohon satu. Ya, saya akan melakukan lagi ya di passing ya. Dia tetap harus satu kepal ya, di posisi seperti ini 45 derajat baru di passing. Perlunya ball feeling. Ball feeling itu Anda kan nggak mungkin mengukur ya, simulasi. Nggak mungkin Anda mengukur mulai ini jaraknya kan. Makanya perlu ball feeling. Artinya di mana Anda melakukan tumpuan. Ya, siap. Seperti ini. Itu ya. Oke, baik, silakan. Oke, selanjutnya kita akan membuat permainan ada 4. Nanti kita akan membuat 4 lapangan, yaitu small skate game. Masing-masing tiap lapangan ini akan dibagi tim ya, masing-masing beda. Yang sini khusus dribbling, sini passing, dan sini kombinasi ya. Nanti kita akan bagi lapangan ini menjadi 4 bagian. Dengan yang tidak ini dipisahkan 2 tim ya. Nah, permainannya ada di sini ada 4 gawang kecil, 1, 2, 3, 4. Setiap tim itu berusaha memasukkan ke gawang kecilnya. Jadi semakin banyak poinnya semakin menang gitu. Yang punya lainnya kita mengusahakan tim lawan supaya tidak memasukkannya. Mungkin itu aja. Oke, bagi ini.
itu yang menjadi penjaganya. Gitu. Itu batasnya dari ping sana sini dan ke situ. Nah kalau keluar dia berganti dengan penjaga. Oke. Iya. Baik teman-teman, kali ini kita akan melakukan kegiatan yang namanya dribble passing segitiga. Baik, saya akan membagi kelompoknya menjadi tiga. Yang pertama yang Herman dengan cewek itu. Siapa namanya? Ya, baik, kelompok bagian sana. Yang kedua Chandra dengan Aditya dari sana. Dan saya dan juga Rida di sana. Kita sebelum kita menutup ya selalu disempatkan untuk ya pendinginan ya, karena dominannya tadi kita kan kaki ya, ini dari kaki dulu. Oke ya, bikin saya ya. Yang pertama kaki di sini lipat dulu. Tentunya kalian mempunyai kesan ya terhadap permainan bola besar yang kita modifikasi berupa permainan setiap timnya. Di sini ada pertanyaan dan ada yang memberi kesan, silakan. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk bertanya. Saya Aldino dari kelas APGSD Istanbul 2022. Jadi apa-apa aja sih yang sudah saya dapatkan selama saya melakukan dribble dan juga melakukan passing? Yang pertama itu adalah fun, kebahagiaan. Jujur kita di sini kuliah kan. Kuliah mungkin kita nggak lepas dari kegiatan ketik mengetik, tulis menulis. Tapi dengan ada olahraga, bagi saya itu bisa membuat kita sedikit rileks dan juga fun. Dan juga kita juga harus tahu kalau ada namanya dopamin. Dopamin itu adalah hipotalamus yang ada di otak kita untuk mengontrol yang namanya kepuasan dan juga kesenangan. Nah, di dalam olahraga ini kita semua udah mendapatkan yang namanya kesenangan dan juga kepuasan. Apalagi kita udah belajar yang namanya tentang teori belajar, ada namanya trio belajar kalau saya nyebutnya. Yang pertama itu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, di sini kita sudah melengkapi ketiga itu. Yang pertama, kita dapat afektif, rasa senang saat kita melakukan olahraga. Yang ketiga, itu kita mendapatkan yang namanya psikomotorik. Dari gerakan kita yang sudah kita lakukan membuat kita bisa menjadi rileks dan juga fun. Dan pastinya olahraga ini adalah salah satu ajang ataupun wahana buat kita untuk bisa merilekskan pikiran kita, baik hati dan akal, sehingga kita dapat mempelajari ilmu-ilmu baru di dalam kelas. Sekian dari saya. Ya, terima kasih buat Oke, sebelum kita pulang, ya kita alangkah baiknya kita berdoa. Pesan saya selalu berlatih ya, tetap semangat. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Siang. Tetap semangat. Semangat. Luar biasa.